إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan pula panjang umur, sehingga pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 5 Safar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 September 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul di sini di masjid kita tercinta, Masjid Raya Telaga Kahuripan, untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian sholat Jumat, ibadah sholat Jumat yang akan dan sudah kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam memiliki umat yang sangat banyak. Di antara mereka banyak yang kaya tetapi tidak sedikit pula yang miskin. Di samping itu pula umat Nabi Musa alaihi salam mereka diberikan usia yang sangat panjang. Pada suatu hari ada seorang umat yang miskin datang menghadap kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu miskinnya sampai-sampai pakaiannya pun compang-camping dan sangat lusuh serta berdebu. Si miskin itu berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Nabi Allah Musa, ya kalam Allah, tolong sampaikan permohonanku kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dijadikan orang yang kaya. Aku sudah bosan hidup menderita. Aku sudah jenuh hidup serba kekurangan. Aku sudah jenuh hidup berada dalam kemiskinan. Oleh karena itu, berikan kepadaku sebuah cara agar dapat aku keluar dari kemiskinan yang sedang kualami saat ini." Mendengar itu, Nabi Musa alaihi salam tersenyum, kemudian beliau berkata, "Wahai saudaraku, bersyukurlah, banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya." Mendengar jawaban itu, si miskin agak terkejut dan merasa kesal. Kemudian ia berkata, "Bagaimana aku mau banyak bersyukur sedangkan makan pun aku jarang dan pakaian yang aku gunakan pun hanya satu lembar ini. Lalu apa yang harus aku syukuri wahai Nabi Allah Musa alaihissalam?"
Nabi Musa alaihissalam tersenyum, kemudian beliau berkata, bukankah engkau masih mempunyai mata untuk melihat, masih mempunyai telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, dan semua anggota badan yang kau miliki masih berfungsi dengan baik? Maka syukurilah nikmat itu. Tetapi si miskin itu tetap tidak mau bersyukur, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya orang kaya. Akhirnya si miskin itu pulang dengan membawa hati yang kesal. Di lain hari datanglah seorang kaya menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Badannya bersih, pakaiannya pun juga rapi. Lalu ia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah Musa, tolong sampaikan permohonanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku dijadikan seorang yang miskin. Aku sudah bosan hidup bergelimang harta, karena terkadang aku merasa terganggu dengan semua hartaku itu. Nabi Allah Musa alaihissalam pun tersenyum. Lalu beliau berkata, wahai saudaraku, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada engkau, agar engkau dijadikan orang yang miskin. Lalu si kaya itu menjawab, ya Nabi Allah Musa, bagaimana aku bisa mengeluh dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat, memberikan telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberiku tangan yang dengannya aku dapat bekerja, dan telah memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan. Bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya, wahai Nabi Allah Musa? Akhirnya si kaya itu pun juga pulang ke rumahnya. Lama berselang waktu setelah itu, dikisahkan bahwa si kaya itu semakin kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tambah kekayaannya karena si kaya itu selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Namun sebaliknya, nasib si miskin malah menjadi bertambah miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil semua kenikmatannya, sehingga si miskin itu tidak memiliki selembar pakaian pun yang melekat di tubuhnya. Ini semua karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah keluhan yang selalu keluar dari mulutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kisah ini diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, kisah 1001 teladan. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira sekaligus peringatan keras kepada umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru wa antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya seorang ulama kelahiran Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menjelaskan tentang sebahagian sifat-sifat orang yang syukur dan sabar dengan membawakan sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Ada dua sifat yang jika terdapat pada diri seorang hamba, niscaya Allah mencatat hamba tersebut sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar.
wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Dan barang siapa yang pada dirinya tidak terdapat dua sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatatnya sebagai hamba yang bersyukur dan tidak pula hamba yang bersabar. Barang siapa yang melihat dalam perkara agama kepada orang yang posisinya lebih tinggi darinya, lalu ia mencontoh orang tersebut, dan dalam perkara dunia ia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, sehingga ia memuji Allah atas karunia yang dengannya Allah melebihkan dia daripada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan dirinya sebagai seorang hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunah wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqah fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Dan barang siapa melihat dalam perkara agama kepada orang yang posisinya lebih rendah daripadanya, dan dalam perkara dunia ia melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, sehingga ia sedih atas nikmat yang luput darinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat dirinya sebagai seorang hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua agar dalam masalah dunia hendaknya kita selalu melihat ke bawah. Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita dalam masalah dunia, pasti masih ada orang lain yang lebih parah daripada kita. Lihatlah diri kita sekarang dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita melihat ke bawah, betapa banyak orang yang sakit, tidak sedikit orang yang terkapar di tempat tidur, tidak bisa bergerak karena sakit. Bahkan jika kita sedang sakit pun, masih ada yang lebih parah sakitnya daripada kita. Senantiasa pasti ada yang lebih menderita daripada apa yang sedang kita rasakan saat ini. Jika kita selalu melihat ke bawah dalam masalah kesehatan saja, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang enteng dan mudah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Quran surah Saba ayat 13. Satu hal yang mestinya kita renungkan bahwa ternyata kekayaan harta dan benda bukanlah satu-satunya dan bukanlah segala-galanya. Sungguh kesehatan adalah kekayaan yang sangat bernilai dan sangat mahal harganya. Kesehatan sangat didambakan, bahkan diimpikan oleh orang-orang kaya harta yang sedang terkapar di rumah sakit. Namun mengapa kita sering sekali lupa dengan nikmat kesehatan itu? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal firagh." Ada dua kenikmatan yang banyak sekali dilupakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang atau kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Jika nikmat kesehatan saja belum bisa kita syukuri dengan baik, sementara mata kita sudah melirik kepada kenikmatan-kenikmatan harta yang dimiliki oleh tetangga-tetangga atau teman-teman kita, maka kapankah kita bisa bersyukur kalau begitu caranya? Maka di antara hal yang membuat kita senantiasa bersyukur adalah selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia, termasuk masalah harta. Misalnya saja kita merasa mempunyai kendaraan yang kurang bagus, namun lihatlah masih banyak orang di bawah kita yang kendaraannya lebih jelek daripada kendaraan kita. Dan bisa jadi masih banyak orang yang hanya memiliki sepeda kayu tua, atau bahkan masih banyak orang-orang yang hanya
hanya bisa berjalan kaki kemana-mana karena ia tidak memiliki kendaraan sama sekali. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keinginan terhadap dunia tidak akan pernah ada habisnya, karena memang tidak ada batas terakhir dalam masalah kepuasan dunia. Jika seseorang telah mendapatkan sesuatu dari dunia itu, dia masih akan mencari yang lain lagi. Demikian pula seterusnya. Karena dunia itu ibarat air laut yang asin, semakin ditelan maka akan semakin membuat haus seseorang. Keinginan terhadap dunia baru akan berhenti jika seseorang telah meninggal dunia terbujur kaku tak bernyawa. Nabi SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal labtagha thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Seandainya anak Adam memiliki dua lembah penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan dia tidak akan berhenti kecuali kalau tanah sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita perhatikan surah Ar-Rahman. Ada sesuatu yang istimewa dari surah Ar-Rahman tersebut, yaitu di dalamnya terdapat pengulangan ayat yang berbunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini diulang sebanyak 31 kali di dalam surah tersebut. Arti dari ayat ini adalah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Apa gerangan hebatnya kalimat itu sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu mengulangnya sampai 31 kali. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguraikan beberapa nikmat yang telah dianugerahkan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala selalu bertanya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mari perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tukadziban yang artinya dusta, bukan menggunakan kata tukaffiron yang artinya ingkar. Hal ini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sejatinya tidak bisa diingkari keberadaannya. Dusta berarti menyembunyikan kebenaran. Dusta sangat dekat dengan kesombongan dan menyepelekan hal lain kecuali dirinya. Akhirnya khatib yang faqir ila rahmati Rabbi berwasiat kepada semuanya, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun serta dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan. Semoga kita selalu dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Semoga kita selalu diberikan keimanan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, inayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.